cuma 300. Terima Iya, kasih Pak pasti. Neng yang bantu record. Oke, udah jam 7 lewat 2 menit. Kita on time ya, teman-teman. Yang terlambat ya mohon maaf, jadi agak kehilangan momen-momen di awal. Jadi semangat pagi semuanya. Pagi. Wah, Bu Ade ini paling luar biasa deh. Paling on Pagi. time dan paling ceria. Setiap pagi itu senyumnya nggak pernah ketinggalan. Teman-teman kalau Matri bisa, itu, Matri itu kalau bisa, nenek, Mak. Itu nenek, kenapa? Mak. Itu nenek itu. Luar biasa ya. Oke, teman-teman kalau bisa buka kameranya ya. Pagi-pagi walaupun libur, kita punya semangat yang luar biasa untuk kita bisa nggali lagi apa sih yang harus kita perhatiin nih, apa sih yang harus kita lakukan strateginya menjelang 75 hari enreng. Nah, ini benar-benar angka yang ini ya, angka yang unik 75 hari ini kita masih bisa apa sih menjelang penutupan rank gitu loh. Apakah kita harus terus ngegas atau kita ngerem-ngerem dikit gitu loh. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara ini, karena ini kita Zoom GEVP, kita lakukan dulu ya ritual GEVP. Kita bersyukur hari ini kita semua sehat. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya pernyataan perlindungan Tuhan juga ada sama kita. Sebelum kita mulai, kita buka doa dulu ya. Aku minta di sini yang udah buka kamera itu Bu Ade. Aku minta Bu Ade buka doa ya Bu Ade. Terima kasih Mak Tri. Halo, Nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi juga buat Cik Riana yang sudah hadir. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing-sharingnya ilmu-ilmu yang akan kita dapat dari Cik Riana, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini doa saya pimpin dengan agama Islam. Kepada teman-teman semuanya, mari kita sama-sama menengadahkan kedua belah telapak tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hajat kita di hari ini, di pagi hari ini, di sepanjang masa kita terkabulkan. Terutama di pagi hari ini agar ilmu-ilmu yang kita dapat dari Ceriana benar-benar nempel di pikiran kita, di hati kita. Mari teman-teman semuanya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terima kasih yang tak terhingga. Karena di pagi hari ini kami masih bisa kumpul dengan saudara-saudara kami di Zoom GVP ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya Allah ya Tuhanku, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi sehat, yang Maha Pemberi rizki. Semoga apa yang kami lakukan di pagi hari ini dan sepanjang hari ini membawa barokah semuanya buat kami semuanya. Ya Allah yang Maha Baik, bagi saudara-saudara hamba yang saat ini mungkin belum bergabung di GPP ini, Engkau gerakan hatinya. Yang mungkin dalam hari ini juga mereka mungkin dalam kondisi yang tidak baik, kondisi tidak sehat. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, karena Engkau Maha dari segala yang Maha. Ya Allah yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang. Semoga apa yang kami terima di pagi hari ini, ilmu yang kami dapat,
benar-benar membawa barokah buat kami semuanya dan memberi semangat buat kami semuanya. Ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Silakan Mak Tri. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Oke, semangat pagi teman-teman yang baru hadir. Ini sudah 500 orang ya hadir pada pagi hari ini. Kita langsung aja untuk spesial Zoom kita hari ini. Kita mau bongkar-bongkaran nih sama Cik Riana. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya Cik Riana itu siapa. Nggak usah saya perkenalkan lagi. Kira-kira perlu perkenalan lagi nggak nih? Atau nggak apa-apa lah, biar syah. Cik Riana, silakan perkenalan dulu sebelum kita mulai bongkar-bongkaran secara tuntas pagi hari ini. Silakan Cik Riana. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf sering nggak hadir ya di GVV ya. Di Fast Track mungkin juga agak kurang karena memang udah banyak banget tugas ninja. Jadi agak dibagi-bagi. Tapi hari ini aku usahakan hadir teman-teman. Jadi perkenalkan nama aku Riana. Aku Daimyo dari Bangka. Dan saat ini aku salah satu ninja dari AFK. Ninja itu apa sih? Pasukan khusus yang dibentuk Pak Niko. Untuk apa ya? Untuk ikutin programnya dia. Biar bisa menyebarkan AFK ini dari Sabang sampai Merauke dengan cara ninja gitu loh. Nah, jadi hari ini aku datang ke sini untuk bagiin ke teman-teman tentang gimana sih sebenarnya program Unwareng itu yang benar. Gimana sih cara mengejar Unwareng itu? Gimana sih strateginya? Gimana sih perhitungannya juga. Nah, itu yang akan aku bagiin. Bukan artinya aku paling pinter ya, tapi karena aku udah 5 tahun di sini teman-teman dan aku udah belajar dari banyak mentor juga selama ini. Nah, aku udah ambil dari semua mentor itu dan kira-kira yang sari-sarinya ini akan aku bagiin hari ini gitu sih Kak Tri. Oke, terima kasih Cik Riana. Jadi teman-teman, hari ini kan hari libur ya, tapi kita masih tetap bikin Zoom. Tapi Zoom kita hari ini tuh nggak yang serius-serius gimana, jadi kita nggak pakai slide ya. Jadi silakan teman-teman ambil catatannya, catat yang perlu-perlu. Jadi tujuan kita nggak ada slide itu supaya apa? Teman-teman fokus, bisa sambil mendengar, itu bisa sambil merangkum sendiri apa yang diperluin. Karena apa? Ini adalah salah satu hal yang strategi gitu loh, teman-teman ya. Enggak akan dibahas luas secara nasional seperti itu. Jadi teman-teman yang menghadiri mungkin pertemuan-pertemuan khusus atau pertemuan-pertemuan tim, nah itu baru akan dibongkar karena ini menyangkut dari strategi tim. Oke ya, teman-teman silakan persiapkan catatannya. Tadi udah direkam juga sama Pane dan nanti akan kita bagikan juga. Oke. Cik Riana, kenapa sih susah achieve rank? Nah, ini kadang-kadang yang sering dikeluhkan sama tim kita, downline kita. Padahal mereka udah target nih, aku tahun ini harus samurai. Kayak seperti di GEVP ini ya, di Fast Track ini kan targetnya memang untuk ke samurai. Tapi kenapa sih susah banget gitu loh? Atau ada yang target di Ronin, ada target yang di Torreda sekalipun. Kenapa sih susah banget achieve rank? Mungkin Ciriana bisa jelasin. Oke, nah teman-teman sebelumnya aku pengen kasih tahu ya, semuanya di sini tahu ya bahwa setiap Unwareng kita tuh punya periode 1 tahun dari tanggal 15 November sampai 15 November tahun depan. Jadi kayak Unwareng tahun depan itu akan dimulai di tanggal 16 November 2025 sampai 15 November tahun 2026. Itu dulu yang kalian harus tahu. Dan itu ada masa 365 hari. Nah, karena kita mulai Unwareng di November itu, kenapa banyak orang akhirnya gagal mencapai rank yang diinginkan atau naik kelas atau cuma stuck di rank sebelumnya? Karena mereka program kerjanya itu tidak dibentuk dari awal. Jadi banyak orang itu mengejar, menurut Pak Niko ya, mereka mengejar setelah kita SOS rata-rata. Setelah April baru semua orang baru mulai kerja sebenarnya. Jadi kalau kalian mulai kerjanya dari April, kalian udah buang 6 bulan di depan sebenarnya. Kalian bayangkan ya, November, Desember, Januari itu banyak banget. Suaraku kecil. Suaraku kecil ya, Mak Tri ya? Bentar, Ya, gedein dikit mungkin. bentar ya.
Kayaknya aku udah paling full sih suaranya, masih Udah, kecil. sekarang sih udah. Oke ya. Oke, nah jadi kebanyakan orang telat start. Jadi mereka selalu berpikir start itu di November. Sementara pas November itu kita udah ujung-ujung baru mulai nih ya. Pada mikir, ntar lah masih lama gitu kan. Belum lagi Desember itu biasanya libur panjang, bener ya, libur Natal, libur akhir tahun, semua pada pergi segala macam. Terus Januari lagi, Januari itu awal tahun, masih ya masih lengnya-lengnya, masih apa ya, masih euforia awal tahun kan, nggak kerja juga di Januari itu. Terus Februari rata-rata sudah baru mulai masuk bulan puasa lah, Sinca lah, bla bla bla, di Maret itu kayak gitu kan, Lebaran. Jadi totally semuanya tuh baru kerja tuh setelah SOS. Pas SOS kebakar baru semua mulai kerja. Bener nggak dulu? Bener nggak Betul, dulu? betul. Aku tanya itu dulu. Betul Bener banget. ya? Bener ya? Nah, Betul. karena itu akhirnya karena startnya salah, startnya udah salah, akhirnya jadi waktu dari 365 hari itu akhirnya kalian cuma punya setengahnya, paling kalian masih punya 200 hari lagi. Nah, 200 hari baru dikejar jor-joran, sementara rata-rata pairing itu kan misalnya nih ya, pada saat kalian ngejar di akhir-akhir Unwiring itu kalian kejar nih, rata-rata pairing kalian bisa naik 1, 2, 3 gitu misalnya rata-rata pairing. Nanti aku aku ajarin hitungin rata-rata pairing. Jadi kalian udah naik tuh 3. Tapi karena kalian stop kerja di November, Desember segala macamnya, rata-rata pairing ini langsung turun nih. Jadi 1 atau jadi 0, akhirnya pada saat kalian masuk di April, kalian mau naikin lagi, kalian naikin rata-rata pairing lagi, itu udah kayak ngulangin lagi pola yang sama di tahun sebelumnya. Akhirnya kalian akan stuck di rank yang sama. Itu yang pertama sih. Pertama, kenapa pada nggak bisa achieve naik rank atau susah naik rank, karena kalian banyaknya itu tidak punya program kerja, itu yang pertama. Kedua, telat start. Ketiga adalah banyak yang ngerem di akhir Unwiring. Jadi misalnya aku udah sampai Toreda nih, terus dia ngitung masih 73 hari lagi. Kayaknya aku nggak mungkin nih Roni nih. Ya udahlah, ngapain aku kerja, bener-bener mendingan aku tunggu tahun depan. Dia mikirnya seperti itu. Nah, pada saat dia berhenti dan ngerem tuh, itu rata-rata pairing langsung turun semua. Jadi pada saat rata-rata pairing turun semua tuh ibarat kayak gini, Matri. Kita udah manasin mesin, nunggu-nunggu mesinnya nggak jalan-jalan, kita matiin lagi mesin. Otomatis kan pada saat kita mau jalan lagi, kita mesti manasin lagi mesinnya. Nah, itu yang Iya, betul, salah betul. sebenarnya, Matri, gitu. Oke ya, jadi masalahnya tuh biasanya gitu ya, telat untuk startnya gitu ya. Jadi nunggu momen habis SOS, kan biasanya SOS kita di April ya memang ya. Jadi nunggu SOS dulu lah baru kebakar gitu loh. Jadi nggak mau membakar dirinya tapi nunggu momen gitu ya. Itu ya, Nah, itu yang menjadi kelemahannya ya, kenapa kita jadi susah. Nah, Ciriana tolong dong jelasin. Tadi kan Ciriana bilang ya bahwa annual rank, namanya juga annual rank, itu dihitung setiap tahun periode. Nah, tahun periode annual rank ini dari 16 ya, 16 November sampai dengan 15 November tahun berikutnya. Ya kan? Jadi tahun berjalan sampai dengan tahun berikutnya. Jadi 1 tahun periode, bukan tahun kabisat ya, bukan tahun apa kalender umum, tapi kalender ASC ya, annual rank-nya seperti itu. Nah, kalau kita udah bikin target, misalnya tahun ini mau Toreda, atau mau Ronin, atau mau Samurai, itu gimana sih cara kita ngitung pairing-nya gitu loh, supaya kita bisa achieve? Oke. Nah, jadi kan sebenarnya kita itu ya sebelum misalnya gini, aku udah finish nih di tahun ini. Jadi kita start itu nggak bisa dimulai di November. Kita start itu justru sebelum annual rank mulai. Kita udah achieve rank kita hari ini misalnya kalian udah rank Toreda deh, udah 100 deh, masih 73 hari ke depan. Kalian udah hitung nih, misalnya cara ngitung pairing tuh gini. Hari berjalan kan udah 292 hari ya. Jadi semua itu harus tahu rata-rata kecepatan pairing dia berapa. Caranya pasti adalah total pairing hari ini dibagi dengan 292 hari berjalan. Itu dulu ya. Rata-rata pairing, kalau kalian mau tahu kecepatan kalian hari ini tuh rata-rata pairing kalian dibagi dengan total hari berjalan. Jadi misalnya total pairingnya sekarang sudah 200, berarti 200 dibagi 292 hari.
Ibaratlah kalian misalnya 292 deh pairingnya biar gampang ngitungnya ya. 292 bagi 292 berarti kalian punya satu pairing, rata-rata kecepatan pairing kalian 1 per hari. Nah, sisa 73 hari berarti kalian udah bisa ngitung tuh kalian finish di mana. 73 kali rata-rata pairing. Artinya kalian akan finish di mana? 292 tambah 73. Nangkep dulu nggak cara ngitung pairingnya teman-teman? Semua orang harus tahu kecepatan dia berapa setiap tahunnya. Karena kalau kalian tidak bisa mengukur kecepatan, artinya kalian nggak tahu bisnis kalian ini runningnya maju atau mundur gitu loh. Dan setiap tahun kecepatan itu harus naik, tidak boleh turun. Kalau kecepatan itu naik, artinya jaringan kalian berjalan. Tapi kalau kecepatan itu turun, artinya jaringan kalian mati. Gitu dulu. Semua orang harus bisa ngitung rata-rata pairingnya. Nah, setelah kalian ngitung rata-rata pairing dan kalian tahu nih, kira-kira tahun ini aku finishnya di mana? Karena udah tahu nih, oke aku kayaknya finishnya 292 tambah 73 sekitar 300-an lebih. Berarti tahun depan, kalian tuh udah bisa ngitung. Tahun depan itu pasti kalian finishnya rata-rata paling maksimal tuh 2 kali dari pairing yang kalian finish tahun ini. Itu dulu ya. Nangkep? Oke, jadi kecepatan masing-masing orang itu berbeda ya? Beda-beda pasti. Oke. Nah, biasanya Toreda dan Ronin segala macam kecepatan pairing itu dicapai dari sponsornya mereka, bukan kekuatan jaringan. Artinya kalau dia mau naikin kecepatan pairingnya, artinya dia harus naikin kemampuan sponsornya. Berbeda dengan samurai ke atas. Kecepatan pairingnya dicapai dengan cara membina jaringan. Gitu loh. Nah, kebanyakan orang di Toreda dan Ronin, kenapa mereka susah naik? Karena mereka terlalu fokus di bantu jaringan. Sementara kekuatan jaringan mereka nggak ada, masih belum ada sama sekali. Seharusnya di Toreda dan Ronin mereka tuh cuma bener-bener kuat-kuatan sponsor aja. Masih kecil Oke. kayaknya aku udah style paling gede sih. Mungkin di kalian kali ya speakernya belum dinaikin ya. Kayaknya aku udah paling gede loh. Iya, kalau di aku aku mentokin volumenya supaya Aman dengar. kan Mak Tri ya? Aman kan Ya, suaraku ya? ya aku mentokin di HP-ku. Oke, ini kata Kak Wati nggak nangkep. Oke, aku pelan-pelan lagi ya. Teman-teman, kita kan di AFK ini adalah pembisnis juga ya. Kita konsultan, kita mitranya AFK. Kita kayak beli franchise-nya AFK, ya artinya kita mitra AFK. Nah, sebagai mitra AFK, kalau kita mau bisnis kita berkembang sebagai orang bisnis, kita benar-benar harus tahu kekuatan bisnis kita tuh berapa. Kita harus tahu perkembangan bisnis kita setiap hari tuh berapa. Nggak ada tuh orang yang bilang, ya udahlah aku coba hari ini aku coba ketemu orang, aku coba prospek, dia closing bagus nggak, closing bagus, besok seperti itu lagi nggak, seperti itu bisnis teman-teman. Bisnis itu harus ada ukurannya, harus ada perhitungannya. Jadi kalau kami di sini pasti pada ngitung nih, kami di Ninja tuh diajarin ngitung setiap hari. Kami harus punya laporan pairing. Laporan pairing yang kami laporkan setiap hari itu apa? Pertama, kami punya laporan pairing, berapa total pairing kami hari ini. Udah berapa hari berjalan dari annual rank berjalan itu. Terus kami harus tahu kecepatan pairing kami berapa. Jadi setiap hari itu Pak Niko tuh kan lihat kecepatan pairing kami naik apa turun. Misalnya kecepatan pairing itu seperti aku bilang, misalnya hari ini udah 292 hari. Misalnya kalian juga udah dapetnya 292 pairing. Artinya kecepatan pairing kalian cuma 1. Bener ya, kecepatan pairing kalian cuma 1 tuh. Nah, Pak Niko tuh udah bisa ngitung, kalau kecepatan pairing kamu 1, kamu akan finishnya di mana gitu loh. Karena kan masih 73 hari, berarti 73 hari kali rata-rata rata-rata kecepatan pairing kalian. Sampai sini nangkep cara ngitungnya? Nangkep ya? Nah, Jadi nangkap, kalian nangkap. semua hari ini sudah bisa tahu kalian tuh finishnya di mana. Nah, banyak orang ketika dia finish nih, aku udah capai Toreda, aku udah sampai Ronin nih, terus dia ngitung 73 hari ke depan, aku nggak mungkin sampai Samurai. Atau yang Toreda, 73 hari ke depan, dengan rata-rata pairing aku yang satu ini, nggak mungkin aku sampai Ronin. Banyaknya seperti itu, Kak Tri. Dan ketika mereka ngitung nggak bisa, ya ngapain aku kerja, dia mikirkan. Aku ngerem aja deh, biar nanti aku mulainya di annual rank tahun depan. Dia lupa annual rank tahun depan itu pasti adalah 2 kali lipat dari annual rank kalian hari ini. Jadi akhirnya kalau kalian ngerem di 100, tahun depan kalian cuma bisa 200 maksimal. Bahkan lebih kurang dari 200 itu karena rata-rata pairing kalian yang satu tadi, ketika kalian ngerem dia jadi 0, 0, kalau rata-rata pairing kalian finish nih di November nih dengan rata-rata pairing 0,5 misalnya ya. 0,5 kalian tinggal kali 0,5 kali 365 hari, itulah nanti kalian finishnya. Kalau kalian nggak perbaiki
kecepatan itu naik. Gitu Kak Tri. Cara perhitungannya ya. Oke. Jadi intinya adalah cara ngitung pairing itu bukan hanya dari rank yang kita targetkan terus dibagi 365 hari aja, tapi kita juga harus tahu kecepatan kekuatan kita, kecepatan pairingnya tuh berapa. Dan itu tergantung dari masing-masing individu berdasarkan dari apa yang sudah kita lalui 1 tahun yang lalu. Kan gitu ya, Ciriana ya? Benar, Oke, nggak benar, apa-apa. benar. Teman-teman pelan-pelan, teman-teman dengar aja dulu. Kalau masih belum paham kan nanti kita masih ada sesi yang lain atau bahkan kita nanti akan bikin yang lebih serius lagi. Jadi karena hari ini libur ya, kita mau bukain mindset dulu gitu loh. Bahwa intinya adalah teman-teman nggak boleh telat untuk start. Itu pertama. Dan kedua, strateginya ini yang teman-teman harus tahu. Oke. Nah, Ciriana nih ngomong-ngomong strategi nih. Misalnya, tadi kita udah tahu kecepatan kita. Terus kita udah tahu target kita mau di rank apa tahun ini atau next tahun depan ya. Terus gimana sih caranya biar kita bisa naik rank gitu loh. Misalnya, aku udah 3 tahun nih Torida terus gitu loh. Kayaknya sih aku udah targetku tuh udah aku naikin. Terus usahaku juga udah aku naikin, tapi kok nggak bisa mencapai Ronin gitu loh. Nah itu gimana kita cara bikin strateginya? Oke, pertama untuk strateginya dari hitungan pairing itu kan kita udah tahu kecepatan kita kan. Nah misalnya kita tahu nih kecepatan kita 0,5, tapi kalau aku harus sampai Ronin ternyata aku harus punya kecepatan pairing itu 2 per hari. Artinya kita lihat kekuatan jaringan aku cuma 0,5, berarti 1,5 kecepatan itu sisanya itu benar-benar harus kita yang sponsor. Sebenarnya itu yang Oke. pertama. Terus program kerjanya, jadi program kerja itu kita sesuaikan dengan program kerja perusahaan. Paniko itu kan selalu bikin trip itu pasti per 6 bulan teman-teman. Kayak ini nih, ini berakhir di September, dia langsung mulai trip baru, nanti berakhirnya di April. Jadi per 6 bulan dia bikin trip. Nah, per 6 bulan bikin trip, kita itu harus sponsor di 3 bulan pertamanya. 3 bulan pertama tuh harus jor-joran sponsor. Banyak orang kan dibikin trip 6 bulan, ngejarnya 3 bulan belakang. Salah. 3 bulan pertama itu benar-benar jor-joran sponsor. Jor-joran sponsor, 3 bulan berikutnya bina apa yang kita sponsor ini sebenarnya. Nangkep ya? Jadi kalau programnya Pak Niko, karena orang nggak kerja di November, Desember, Januari, itu adalah bulan kita sponsor. Ini adalah bulan kita sponsor bener-bener. Udah lupakan dulu bina jaringan di sini deh. Bener-bener kalian sponsor untuk dapetin semua orang baru. Untuk dapetin semua orang baru, nanti di Februari, Maret, April, itu kerjaan kita baru membina apa yang kita sponsor ini. Supaya apa yang kita sponsor ini jalan jaringannya. Gitu loh. Nah, banyak orang Oke. kebalik. November, Desember, Januari nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, berharap dari jaringannya jalan, sementara jaringan semua nggak jalan juga, semua pada mager-mager di bulan itu, sementara kita ikut mager. Kita mau bina jaringan di saat orang mager, nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa bina jaringan di saat orang mager gitu loh. Jadi harus kita yang sponsor, nanti di bulan Februari, Maret, Aprilnya kita bina apa yang sudah kita sponsor ini. Karena kan berarti oh ya udah mereka upgrade, mereka jalanin jaringan, itu kan bisa bantu kalian untuk capai unwiring juga ya. Sementara kalian juga udah harus sampai trip itu di November, Desember, Januari. Itu sih yang aku diajarin Pak Diko ya. Jadi pada saat kita sponsor, kita dapat orang baru ini habis itu dibina jaringan, habis itu setelah April kan SOS. Nah, habis SOS itu kita kan masuk ke trip baru nih, kita sponsor lagi sebenarnya. Nah, 3 bulan itu. Sponsor lagi, Oke. jadi programnya tuh per 3 bulan, per 3 bulan, jadi 4 catur sih jadinya ya. Nah, itu pokoknya sponsor, bina tim gitu loh. Nah, nanti di Oktober, November ini bagian closingnya. Closing ini artinya apa? Closing ini kalau misalnya kita sudah di rank Ronin ke atas ya teman-teman ya, kita tuh harus bedah jaringan, kita lihat, oh siapa sih yang sudah dikit lagi Toreda, siapa sih yang pairingnya tuh udah mendekati segala macam. Jadi itu kerjaan kita membantu mereka yang sisa-sisanya masih dekat dan masih mungkin untuk capai rank. Itu Oktober, November itu bulan closingnya. Itu program kerja. Jadi setiap orang harus punya program kerjanya. Tapi karena di sini kan aku lihat ya belum semuanya samurai teman-teman ya. Jadi aku melihat kan di sini masih banyak Toreda dan Ronin. Udah kalian lupakan dulu bina tim teman-teman. Karena jenderal itu pastinya ditemukan.
tidak mungkin kalian bina gitu loh. Kalian mendingan bina diri sendiri dulu, jadi samurai dulu. Nanti ketika samurai baru deh mau ngomong bina tim, silakan. Tapi kalau sekarang nggak usah. Percaya sama aku, nggak usah. Kalian kuat-kuatan di sponsor aja. Nah, kuat-kuatan di sponsor itu gimana? Aku di Ninja aku sekarang juga lagi ada program. Mereka tuh setiap hari benar-benar harus menyapa WA per 5 orang. Dan mereka harus telepon minimal 1-2 orang setiap harinya. Karena aku melihat banyak orang saat ini tuh tidak punya pola dan kebiasaan kerja yang benar di AFK. Seperti kata Pak Niko, kalau misalnya kita kerjain AFK ini benar-benar kayak orang office hour gitu loh, benar-benar kayak orang kerja di kantoran, pergi jam 8, pulang jam 5, teman-teman, dan kita lakukan waktu itu benar-benar produktif, teman-teman ya, dikerjain, dibangun kebiasaannya. Oh ya udah, pagi aku harus menyapa 5 orang nih di WA. Aku harus nyapa 5 orang, entah itu prospekan baru, entah itu member lama, entah itu member baru. Pokoknya setiap pagi 5 orang. Habis itu aku harus telepon 1 orang. Entah mau telepon prospek ke, entah mau telepon member kita ke, segala macam, membangun hubungan. Karena di bisnis ini yang paling penting tuh bener-bener bangun hubungan. Kalian telepon orang tuh bukan suruh dia cari pairing, bukan suruh dia closing segala macam. Kalian tuh sedang membangun hubungan. Dia deket sama kalian, dia bisa curhat apapun sama kalian, dia bisa cerita apapun sama kalian. Akhirnya orang itu tidak akan pergi dari kalian. Dan itu bener-bener harus dibinanya. Cara binanya tuh seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kalian lakukan setiap hari, berarti 365 hari kalian ada 365 orang yang kalian telepon. Sebenarnya ya program kerjanya tuh seperti itu, Mak Tri. Itu pun dari Pak Niko sih. Dan terus kata Pak Niko gini loh, kita tuh kebanyakan ya sponsor, habis sponsor itu orang ini udah dilupain, orang ini kita nggak urusin untuk dia jadi jaringan. Jadi yang terjadi di sini tuh gini loh, kita bisa bangun jaringan, kita bisa sponsorin orang, kita jago nih sponsorin orang, misalnya kita bisa jelasin Subarashi, Usukushi atau apa segala macam. Kita buat semua duplikasi itu jadi sulit. Jadi misalnya aku prospek Matri nih, aku jelasin Subarashi, Usukushi, aku ngerti banget gitu loh. Jadi Matri pasti join kan sama aku kan. Tapi begitu Matri berikutnya tidak bisa duplikasi ke bawah segala macam, game ini berakhir, Matri. Maksud Pak Niko, game ini selesai gitu loh. Karena ketika Matri mau cerita lagi misalnya ke Carmila, Matri butuh saya untuk jelasin ke Carmila. Akhirnya Matri tunggu saya ngomong ke Carmila. Oke, saya bisa temenin Matri, saya ngomong ke Carmila nih. Kak, saya ngomong ke Carmila join nih. Nah, nanti Carmila mau duplikasi lagi ke orang, cerita lagi ke orang, dia nggak bisa, dia tunggu saya lagi, Matri. Bener nggak, Matri? Oke. Akhirnya Ya, karena tungguan-tungguan seperti itu, yang terjadi apa? Yang jelasin cuma bisa satu, akhirnya jaringan mati semua. Itu yang membuat game kita selesai, teman-teman. Nah, jadi kata Pak Riko, yang harus kalian pastikan itu duplikasi berjalan. Ketika aku ngomong sama Matri, aku temenin Matri 2 kali, Matri udah bisa langsung ngomong sendiri tanpa aku. Itu artinya gamenya berjalan. Nah, kita nggak pernah mengawal itu, teman-teman. Kita benar-benar, ya udah aku ngomong sama Matri nih. Oke, Matri udah join nih. Habis itu Matri bilang, aku temenin aku kesini. Oke, aku temenin. Aku lagi yang prospek, Matrinya nggak ngapa-ngapain. Terus Matri ajak aku lagi kemana? Aku lagi yang prospek, Matri nggak ngapa-ngapain. Sampai 3-4 kali, 3 bulan sekali pun Matri nggak akan pernah bisa prospek gitu loh. Jadi yang bener itu nemenin member itu seperti ini, nemeninnya ya. Oke, aku closing Matri. Matri, kamu mau ngomong sama siapa aja? Aku temenin ya. Nemenin 2 kali, Matri coba kamu yang ngomong yang ketiganya. Setelah itu kita lihat, oke dia bisa prospek, aku temenin sekali lagi, oke dia bisa prospek, Matri besok kamu prospek sendiri ya. Itu yang namanya bina yang benar sebenarnya. Ketika anak itu ibaratnya kita temenin dia dari merangkak sampai bisa berjalan, pas dia bisa berjalan harus kita tinggal. Kalian nggak bisa ngawalin dia jalan terus, takut dia salah jalan, takut apa, nggak bisa. Kalian pas dia bisa jalan, lepasin. Oke dia bisa jalan. Dan dia akan duplikasiin itu lagi ke orang lain. Nah, kalau duplikasi itu berjalan dan game ini nggak selesai, teman-teman, entah gimana caranya, suatu saat kalian pasti ketemu orang bagus di dalam jaringan itu karena semua orang menduplikasi. Tapi kalau semua orang saling nunggu, kalian akan bikin game ini selesai di kalian doang. Endingnya di kalian doang, gitu sih. oke. Berarti inti masalahnya kenapa kita nggak bisa naik rank itu, kalau aku lihat poinnya tadi adalah kita nggak punya strategi, itu yang pertama ya. Kemudian pola kerja kita yang harus diperbaiki. Karena duplikasi itu nggak terjadi gitu kan. Karena biasanya gini nih Ciriana, kalau kita mau ngerekrut orang, nyponsorin orang, udah nggak apa-apa. Nah, kalau kamu ini nanti aku bantuin kan gitu kan. Bantuin. Jadi apa namanya, terkadang
member kita itu tergantung terus sama kita gitu loh. Jadi intinya membantunya itu bukan membantu terus sampai dia jalan, udah jalan masih kita tungguin ya. Tapi kita harus bisa menduplikasikan itu ya yang penting ya. Oke, ini PR banget karena nggak semua apa namanya tim di bawah kita itu bisa menduplikasi. Nah, itu mana yang salah atau cara kita yang salah atau tim kita yang kurang. Nah, itu nanti kita bedah lagi di satu sesi yang next ya, karena ini butuh waktu juga buat ngulik itu. Oke, Ciriana, ini nih, tadi kan Ciriana bicara bahwa kita harus punya time schedule nih, ya kan? Jangan telat untuk memulai dan kita tahu schedule-nya. Program kerja kita harus disesuaikan dengan program dari kantor. Kita udah tahu ya, kalau misalnya trip itu apa namanya setiap tahun ada berapa kali, kemudian SOS-nya kapan. Nah, 3 bulan pertama itu kan Ciriana tadi bilang harus sponsor. Kemudian dari setelah selesai annual rank ya, berarti kita selesai nih November. Nah, November, kemudian Desember, Januari itu bulan-bulan liburan, ya kan? Bulan-bulan orang nggak bisa kita push, tim nggak bisa kita push buat sponsor, jadi kita yang harus bekerja untuk cari sponsor baru, kan seperti itu ya. Kemudian next-nya itu baru kita bina tim. Ya kan, bina yang kita sponsorin tadi yang baru. Nah, antara kita ngejar, kalau kita cari sponsor itu kan berarti kita bisa dikatakan ngejar trip nih ya. Antara ngejar trip atau ngejar rank sih sebetulnya yang perlu. Ini kan kadang-kadang kita jadi kayak sponsor, berarti ngejar trip. Habis itu kita nggak bisa bina mereka, jadi otomatis walaupun kita trip juga bisa capek terus, tapi rank kita nggak naik-naik. Kan ada yang seperti itu, Ciriana. Nah, ini sebetulnya yang perlu yang mana? Yang perlu kita fokusin tuh yang mana sebetulnya? Sponsor dan rank itu berjalan bersama. Kalian harus tahu kalau sponsor itu benar-benar kita pribadi. Kalau rank itu bersama dengan tim. Itu dulu ya pertama ya. Karena itu aku bilang semua orang tuh harus bikin laporan harian. Laporan harian itu untuk melihat setiap hari tuh kita itu ada kenaikan nggak sih kecepatannya. Karena kalau kita bisa mengukur kecepatan kita, Mak Tri ya. Jadi kita tuh udah tahu kekuatan jaringan aku cuma 0,5. Berarti aku harus sponsor berapa untuk capai. Misalnya aku ngomong hitung-hitungan deh ya. Jadi setiap hari, mulai hari ini, kalian harus biasain bikin laporan harian. Terserah kalian mau laporan hariannya ke siapa. Jadi kalau aku biasanya bikinin grup-grup. Jadi misalnya aku udah pilih nih ninja-ninja aku siapa ya. Mereka harus punya grup kecil dan semua grup kecil itu harus duplikasi apa yang aku kasih. Jadi mereka harus punya laporan setiap hari. Isi laporannya tuh pertama tanggal, nama, username, terus target ranknya harus punya. Target ranknya, misalnya aku udah target rank buat tahun depan nih 2006 misalnya ya. Sekarang ini kalian udah sampai Ronin nih. Udah kalian gak usah ngitung lagi untuk samurai tahun ini. Kalian langsung ngitungnya samurai tahun depan. Oke? Kalian ngitungnya tuh untuk samurai tahun depan. Jadi kalian udah harus punya target rank. Misalnya hari ini target rank samurai itu kan 1000 nih. Tapi kalian tahu nih Ronin aku nih udah finishnya 750 nih. Berarti tahun depan aku nggak mau 1000, aku maunya 1500. Jadi kalian tulis target rank apa, terus target pair yang kalian mau di 2026 itu apa? Itu harus tahu dari depan. Nggak boleh orang kerja nggak punya target. Karena itu sama kayak pelari nggak tahu larinya kemana. Jadi kalian harus punya target rank. Target itu tidak sesuai dengan rank yang kalian mau. Misalnya samurai 1000, ya udah langsung target pairnya 1000. Salah banget itu. Nggak bisa. Harus 2 kali lipat apa yang kalian capai tahun ini. Jadi misalnya tahun ini kalian finishnya 750, berarti target rank kalian tahun depan adalah 1500. Nggak bisa 1000. Oke, kalau kalian targetnya 1000, kalian nggak akan naik tahun depan. Kalian cuma naiknya di 2000 tahun depan. Kayak gitu terus. Jadinya kalian stuck di samurai bisa 3 tahun, 4 tahun. Jadi nggak bisa. Jadi kalian harus punya target rank, terus target per setiap tahunnya apa, terus target rata-rata per harinya itu harus dihitung. Misalnya kalau kalian target pernya 1500, berarti 1500 bagi 365 hari. Itu target per kalian harian. Nah, setelah dapat target per harian, terus kalian ngitung lagi, rata-rata per kalian sehari itu berapa? Rata-rata per itu kan kalian nanti finish di 2025 ini berapa? Dibagi 365 hari, itulah rata-rata per kecepatan kalian hari ini. Nah, dari kecepatan per hari ini, misalnya kecepatan per kalian ternyata 1,6 kecepatan pairingnya, tapi target kalian adalah 3. Berarti kan masih kurang 1,4 nih. 1,4 itu yang harus kalian sponsor sendiri.
Kalian harus tahu aku Oke. punya tabungan nggak di kiri atau di kanan. Kalau aku nggak punya tabungan, artinya aku harus kerjain 1,4 pair itu sendiri. Berarti aku harus pusing 2 paket di kiri, 2 paket di kanan. Baru aku bisa ngejerin rank yang aku punya. Nah, setiap hutang itu harus dibayar. Jadi kalau misalnya aku hari ini kurang nih pairnya, aku targetnya 3, tapi aku baru capai 2, berarti aku utang 1 besoknya. Jadi harus seperti itu cara mainnya, Matri. Nggak bisa ya udahlah aku cuma bisa segini, ya udahlah nggak bisa. Jadi kayak dulu aja ya pas aku masuk ke Cieni itu ya. Cieni itu bilang kami tuh dulu dipaksa 10 pairing per hari. Jadi kalau aku jam 3 aku udah lihat jaringan aku cuma bisa bikin 6 pairing nih misalnya ya. Kurang 4 pairing, artinya 4 pairing itu aku harus sponsor sendiri. Jadi aku selalu latih seperti itu. Aku selalu finish di misalnya jam 11 malam aku selesai kerja misalnya ya. Aku tuh selalu lihat jam 3 pairing dari jaringan aku berapa nih. Pairing dari jaringan aku cuma 6, berarti aku mau 10 pairing, aku butuh 4 lagi. 4 lagi dari jam 3 sampai jam 11 malam, aku harus cari sponsor supaya nutupin itu sampai 10. Jadi kerjanya harus seperti itu. Kalau kalian nggak kerja seperti itu, kalian cuma lewat hari ini dapat 1, padahal aku butuhnya 2. Besoknya ya udahlah ntar kejar besok lagi. Besok dapat 1 lagi, kalian udah utang 2 jadinya. Nangkep gak ya? Jadi kalian Ya. nambah-nambahin utang terus. Kalau aku enggak, aku tuh nutup-nutupin utang kalau bisa aku malah lebih-lebihin dulu biar besoknya itu lebih ringan gitu loh cara kerjanya. Oke, berarti kita nggak boleh banyak utang ya, ke diri sendiri ya, utang pairing Bener, maksudnya ya. Jadi teman-teman bener. kadang-kadang kita banyak excuse-nya, ah ya udahlah nggak apa-apa, hari ini nggak capek, ntar lah besok, besok, besok. Nah, lama setiap hari kita ngutang pairing dua, 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 lama-lama udah banyak miss-nya, kayak gitu ya, Ciriana ya. Hmm. Oke, teman-teman, kita akan kasih sesi untuk tanya jawab ya, nanti di 15 menit terakhir ya. Nah, Ciriana, ini kan kita sudah tanggal 5 September ya. 5 September menuju NRank itu aku hitung-hitung tadi secara detailnya itu kita kurang 71 hari ya. 71 hari. Misalnya ya, yang tadi mau keronin ya kan target keronin hari ini tuh masih kurang sekitar 200. Kan itu 200 bagi 70 kira-kira bisa nggak ya? Kan kita mikirnya seperti itu. Atau yang mau ke samurai masih kurang 250 lagi di 70 hari. Bisa nggak ya? Nah, jadi kita kadang-kadang banyak member tuh yang ya udahlah gitu kan. Karena kurang 70 hari lagi nggak mungkin kayaknya aku kejar. Jadi ya udahlah aku santai-santai aja gitu loh. Atau masih kurang 70 hari nggak ada yang nggak mungkin. Ini kita harus ngegas nih, harus apa namanya, nggak usah mikirin endingnya, tapi gasnya tuh harus langsung terus ngepol gitu loh. Nah, menurut Ciriana, gimana sih strateginya? Ini benar-benar last minute ya, kalau dibilang 2 bulan gitu kan, 70 hari itu apa? Masih mungkin nggak kita capai target kita? Gimana Ciriana strateginya? Ini yang paling aku lihat paling salah di semua jaringan ya. Ketika mereka capai ranknya, mereka capai rank nih, entah Toreda, entah Ronin, entah Samurai, segala macem ya. Terus mereka ngitung masih 70-an hari, kayaknya aku nggak mungkin naik rank ke berikutnya. Semuanya tuh ngerem. Semuanya ngerem, semuanya langsung mikir, ah janganlah sayang nih tabungan aku, BV aku. Ya, Bahkan ada ya yang betul banget. iya, bahkan ada yang strateginya yang di bawah itu aku lihat ya. Ya udah aku nggak mau ngisi di sisi pairing, aku ngisinya di sisi BV yang tabungan ini nih, karena dia nggak mau terjadi pairing, nangkep ya Kak Mak Tri ya. Ya, Jadi ya. karena dia kaki kuat, kaki lemah nih ya. Jadi pada saat dia udah sampai samurai, dia mikir kalau aku taruh di kaki pairing nih, BV aku berkurang nih, sayang nih, ntar BV aku nggak cukup buat tahun depan mau samurai. Jadi dia ngisi lah di kaki kuat ceritanya. Ngisi di kaki kuat, kaki lemahnya nggak diisi nih, jadi supaya tidak terjadi pairing. Itu banyak banget terjadi di bawah. Nah itu yang aku bilang, itu kesalahan paling fatal yang membuat orang selalu stuck di kelas yang sama. Karena itu seperti kalian manasin mesin, mesin itu udah jalan, terus kalian matiin, kalian belum sampai nih ke tujuan. Misalnya kalian dari Jakarta mau ke Tangerang nih, kalian udah manasin mesin, mesin itu udah jalan dengan kecepatan 110 nih, kalian udah jalan sampai Lipopuri, kalian stopin lagi. Karena kalian bilang, ah ntar dulu lah temen aku belum sampai ke sana, aku tunggu dulu. Kalian stopin lagi, Nunggu, matiin ya. mesin lagi. Akhirnya ketika kalian nyalain mesin lagi, itu kan butuh waktu buat nyalain mesin. Ibaratnya ketika kalian ngerem, itu bukan kalian doang yang ngerem sebenarnya. Seluruh jaringan kalian ngerem.
Jadi ibarat kayak kecepatan pairing, rata-rata pairing itu misalnya kalian udah capai 1 nih, harusnya dia itu harus naik nih, harus naik sampai 2 untuk kalian mulai unwiring berikutnya. Tapi pada saat kalian ngerem si 1 ini jadi 0,5. Jadi pada saat kalian mulai di November 15 nanti, kalian tuh mulainya dari 0,5 lagi untuk naikin dia jadi 2. Mendingan kan 73 hari ini kerjaan kalian udah lupakan tentang unwiring. Kalian udah capek unwiring itu. Kerjaan kalian adalah menaikkan kecepatan pairing kalian sekarang. Menaikkan kecepatan rata-rata pairing itu. Misalnya kalian tahu tahun depan kalau aku mau samurai, kecepatan pairing aku harus 3 per hari ini. Hari ini aku cuma 1,6. Jadi 73 hari ini lakukan untuk membina jaringan itu sehingga jaringan ini bisa naikin rata-rata pairing kalian sampai ke 3. Jadi pada saat kalian mulai unwiring tahun depan bukan tahun depan ya, di November itu kecepatan pairing kalian udah 3 gitu loh. Enggak kerjaan kalian untuk naikin kecepatan pairing ini lagi. Nah, ini kesalahan fatal setiap orang. Aku selalu bilang, kalau kalian udah capek unwiring kalian sekarang, lupakan udah unwiring itu. Udah, jangan lupakan lagi untuk naik kelas, udah nggak bisa segala macam. Yang kalian harus fokus adalah gimana caranya kecepatan pairing, kecepatan jaringan ini naik segera. Artinya kalian panasin jaringan ini segera sehingga pada saat start November itu kecepatan pairing kalian sudah di angka yang kalian mau, angka target yang kalian mau untuk capai unwiring berikutnya. Jadi fokusnya tuh harus di unwiring berikutnya, Mbak Tri. Nggak bisa di unwiring Oke. 2025 lagi, 2026 langsung. Kayak aku kan Siap, unwiring siap. sekarang aku udah fokusnya ke Bushido 2026. Jadi aku udah daimyo nih. Kalian pikir deh, aku daimyo. Ngapain sih aku pergi ke Palopo? Ngapain sih aku pergi ke Toraja? Ngapain sih aku pergi ke Pontianak, Sintang? Toh aku udah daimyo. Aku nggak mungkin Bushido tahun ini. Karena aku udah ngitung gimana pun aku nggak mungkin Bushido tahun ini. Gitu loh. Jadi aku udah tahu nih, aku Bushidonya di tahun depan nih, aku maunya di 2026, 2027. Jadi masa-masa sekarang apa yang aku kerjakan di akhir-akhir kayak di September, Oktober, November ini, aku benar-benar cuma mantau di mana ya tim-tim aku yang kurang Toredanya, kurang Roninnya, kurang Shogunnya, kurang Samurainya. Aku mendingan dampingin mereka untuk naikin dan bantu mereka untuk capai ranknya supaya apa? Itu menaikkan kecepatan jaringan aku. Nangkep ya, Mak Tri ya? Jadi fokusnya harus Oke, siap. Mhm. Jadi kita nggak boleh ngerem, tapi kita terus ngegas sambil kita juga ngegasin teman kita atau tim kita gitu ya. Jadi biar sama-sama panas. Jadi nanti pembukaan rank kita udah sama-sama jalannya tuh ngegas gitu ya, Ciriananya. Jadi nggak ada istilah tuh kita ngerem-ngerem gitu ya, nggak ada istilahnya kita pending dulu lah gitu ya. Oke, teman-teman. Ini saatnya kita mau tanya jawab ya, teman-teman ya. Tadi intinya adalah teman-teman apa tuh? Mikrofonnya jauh. Kayaknya Cidiana pakai laptop ya. Aku kan pakai ini HP, jadi gampang naikin turun. Oke. Jadi gini, teman-teman. Strategi-strategi yang tadi sudah dibagiin sama Ciriana, mungkin teman-teman nggak bisa langsung nangkep pada hari ini. Tapi minimal teman-teman bisa tahu clue-cluenya. Ya, kita akan terus ngadain pembahasan ini untuk next-nya, ya, supaya teman-teman paham juga gimana sih beberapa kali target rank tapi nggak tercapai-capai ya. Nanti kita akan buat lebih detail lagi ya. Tapi minimal di sini teman-teman mulai hari ini teman-teman udah terbuka mindsetnya bahwa di AFC ini nggak ada istilah udah mau end rank atau udah capek rank udahlah istirahat dulu gitu kan, nggak, kita harus tetap ngegas terus, bahkan kita ngegasin juga tim kita. Oke, teman-teman, aku buka pertanyaan, jadi mungkin di satu pertanyaan langsung dijawab, satu pertanyaan langsung dijawab aja ya, supaya lebih lebih ngerti, karena kita nggak pakai slide ini ya. Jadi teman-teman, aku berharap dari diskusi kita atau sharing kita hari ini banyak yang bisa teman-teman ambil. Oke, aku kasih kesempatan satu penanya untuk sesi pertama, silakan. Yang mau boleh langsung buka mic-nya. Selamat pagi, Ciriana, Mak Tri. Namanya? Izin perkenalkan diri dengan Gloria. Oke, Kak Glory. Ya. Izin Ciriana, berhubung mengingat karena ini sudah mendekati end rank ya, kan ada mungkin beberapa target yang sudah kita dapatkan closingan seperti itu. Ini kan misalnya gini, kayak saya nih, saya kan sudah dapat di achieve trip Chongqing ini misalnya.
Nah, kalau bisa dibilang hitungan hari ini kan udah tinggal hitungan hari ini untuk sudah perpanjangan trip Chongqing. Tapi kita masih dapat closingan juga nih ibaratnya gitu. Apakah boleh nggak sih sebenarnya kita hold dulu inputan? Waduh, ada bocor ya? Ada bocor ya? Teman-teman, tolong di mute dulu. Boleh nggak sih sebenarnya Ci kalau kita hold inputan karena kita tahu kita kan sudah dapat achieve rank, sedangkan kita tuh dapat inputan baru tuh sudah misalnya kayak saya sudah dapat inputan 2 diamond nih, berarti 12 customer. Nah, boleh nggak saya hold dulu sembari nunggu pembukaan rank berikutnya baru saya input, atau tetap harus saya input? Kan sayang Ci, lumayan kan kalau untuk rank berikutnya kan bisa saya pakai buat untuk 2 diamond untuk di rank bukan rank, maksud saya trip berikutnya Ci, maksud saya kan sudah dapat trip Chongqing misalnya. Nah, kalau ternyata saya misalnya nih dapat sudah dapat 12, saya sudah dapat nih 12 orang nih yang mau join nih. Saya sudah ibaratnya kan kebetulan saya mobile stokis sih, saya mendahulukan produk saya dulu kan. Maksud saya gini, boleh nggak sih sopan nggak sih sebenarnya kalau saya hold dulu dia di add ke untuk di add jadi new members sembari saya menunggu pembukaan trip berikutnya gitu. Bukan berarti kita menunda untuk masuk ke rank membantu jaringan sih, maksudnya untuk saya mengejar trip berikutnya. Sangat boleh nggak sih, maksud saya sopan nggak sih kalau saya hold dulu sampai pembukaan trip berikutnya, khususnya untuk new member yang sudah saya dahulukan produknya, nanti untuk tinggal add setelah berikutnya. Izin bertanya, terima kasih. Saya ngerti maksudnya. Nah, memang banyak ya, kita kan misalnya mikir nih trip, oke lah aku nggak bisa nambah lagi nih tiketnya, kayaknya sayang nih kalau aku isi sponsornya sekarang. Nah, itu sebenarnya strategi masing-masing. Tapi kalian harus tahu teman-teman ya, setiap orang yang join sama kita, mereka punya hak sebagai member. Nah, masa-masa sebenarnya pada saat mereka join, kita kan harus segera membuat mereka bisa dapat duit juga. Itu sih yang pertama sih. Nah, sebenarnya kalau deal-dealan, kalau kayak gini kan masih tinggal sekitar 3 hari ya, ya bener ya, masih 3 hari ya, 3 hari penutupan ya. Kalau memang kalian bisa ngomong sama orangnya, gini ya, kita udah mau mulai trip nih di tanggal 9 nanti udah ada trip baru. Nah, aku input kamu di tanggal 9, kalau aku sih oke-oke aja karena masih memang 3 hari ya. Kecuali kalau misalnya masih waktunya seminggu atau waktunya 2 minggu, kalian mikir nih, wah kayaknya udah nggak bisa dapet trip berikutnya, tapi masih 2 minggu kalian tahan. Nah, itu nggak boleh. Kalau kalian tahan orang 2 minggu, sebenarnya 2 minggu itu dia bisa dapat duit gitu loh. Kalian bisa buat dia dapat duit, dia bisa jadi orang jaringan kalian untuk annual rank. Kalian mikirin trip, tapi kalian nggak mikir annual rank kalau gitu. Jadinya kalian mengorbankan annual rank untuk trip. Karena orang-orang yang baru, yang bagus, kalau kalian nggak masukin segera, nggak bikin dia dapat duit segera, karena masa-masa dopamin orang tinggi-tingginya itu pada saat dia awal-awal pakai, teman-teman. Itu benar-benar 1 minggu, 2 minggu pertama dia pakai, dia merasakan pakai Subarasi Usukushi, wah enak banget. Itu sebenarnya udah harus kita langsung lamar untuk jalan. Kebanyakan kita telat start untuk melamar jenderal-jenderal kita. Jadi mereka dopaminnya lagi tinggi-tinggi, lagi pakai produk kita, lagi bagus-bagusnya, lagi ngerasain tidurnya enak, badannya enak, segala macam. Dopaminnya tinggi, kita nggak lamar, hilang itu jaringan. Jadi kita harus melamar orang tuh pada saat dopaminnya tinggi, teman-teman. Nah, dopamin tinggi itu kan benar-benar dia masuk di awal, dia dapat duit, itu dopamin lagi tinggi. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau misalnya masanya masih 2 minggu, seminggu, aku nggak izinkan, aku sih sangat menyarankan untuk tidak menunda postingan, tidak menunda inputin orang gitu loh. Tapi kalau masih 3 hari, kalau kalian bisa kompromikan, nggak masalah sih sebenarnya, karena 3 hari masih bisa lah untuk dia nggak hilang energi, hilang euforia untuk jalanin gitu loh. Gitu sih Kak Evo. Kak Gloria. Siap, terima kasih Ciriana atas sarannya. Oke, terima kasih Kak Glory. Oke, teman-teman, satu pertanyaan lagi silakan. Yang mau bertanya langsung buka mic-nya, sebutkan namanya. Mbak Tri, boleh? Ya, siap. Silakan Bu Ben. Perkenalkan, nama saya Bu Ben dari Jakarta, dari Tangerang, Ding. Ya, mau tanya dong, Riana. Tadi ada satu disebutkan bahwa strategi untuk katakanlah, oke nih, saya udah dapat nih, misalnya sudah dapat rank nih, kira-kira tanggal segini saya dapat rank, setelah itu masih ada waktu sampai tanggal 15 November gitu. Tapi kondisi jaringan itu kanan kiri boleh dibilang habis gitu. Ini bukan soal menunda, tapi soal strategi ya.
bagaimana strateginya? Apa lebih baik? Ya sudah, kalau ada kan tetap ya. Kalau saya prinsipnya karena memang saya belum apa-apa, jadi pokoknya fokusnya eh direct sponsor, direct sponsor, direct sponsor. Artinya kita punya punya kemampuan untuk kita mau taruh di mana nih, kanan atau kiri gitu. Nah, strateginya kalau kita mikir bahwa oh oke lah, udah katakanlah udah nyampe rank sisa, ini bukan bicara menahan tapi strategi, saya taruh di mana? Saya taruh di jaringan saya yang eh, apa pencairan atau tidak gitu, karena yang saya rasakan sekarang memang eh, apa ya, ngisi dua itu berat gitu ya, kanan kiri itu berat, sehingga saya pikir apakah ada strategi, mungkin ini pengalaman dari oke dipanjangin aja dulu deh gitu, supaya nanti pada saat eh, apa pembukaan rank baru kita baru nih gitu. Itu gimana? Oke, kalau aku Bu Ben, aku akan seperti ini. Aku bukan melihat, oh aku panjangin yang mana dulu. Aku akan Mm-mm. menempatkan jenderal aku itu sebenarnya per wilayah kalau aku ya. Kalau aku Hmm. tuh selalu bagiin, misalnya Papua sebelah mana, Bangka sebelah mana, oh daerah Jawa sebelah mana, supaya pas aku jalan, aku sekaligus gitu loh kerjainnya. Jadi misalnya aku mau jalan Surabaya, oh aku udah tahu tim mana, karena aku udah kumpulin semuanya di situ. Jadi bukan Bu Ben melihatnya, oh daripada aku habisin pairingnya, mendingan aku kerjain tambahin DV nih buat kaki kuat biar pas Anwar yang depannya aku tinggal bikin pairing karena aku juga udah capek pairing. Itu yang tadi aku ngomong sebenarnya sama Mbak Trirum. Jadi banyak orang salah, mereka berpikirnya strateginya itu. Akhirnya karena jenderalnya dikumpulin di kaki kuat, yang kaki lemahnya pada saat dia mau mulai Anwar yang tahun depan setengah mati nggak ada jenderal gitu loh. Kalau aku menempatkan jenderal itu dengan benar-benar melihat, oh dia ini bisa bergabung dengan tim mana kerjasamanya, kiri kah atau kanan kah, dan aku akan susun tanpa melihat tabungan atau nggak ada strategi seperti itu kalau di akhir tahun. Justru strategi akhir tahun kita itu benar-benar untuk naikin kecepatan pairing. Jadi aku akan bagiin jenderal, aku akan sisa waktu ini kalau aku udah capai rank, aku akan cari jenderal sebanyak-banyaknya dulu dan bantu semua jenderal ini dapat duit supaya nanti ketika mulai Anwar rank mereka langsung jalan. Udah nggak perlu aku panasin lagi, istilahnya mereka udah panas dan mereka langsung jalan mobilnya. Nah, kebanyakan orang kerjaannya tuh manasin jaringan di awal, manasin jaringan di November, Desember. Kalian nggak bisa manasin jaringan di November, Desember. Gak ada yang mau kerja. November, Desember itu bener-bener murni kalian doang yang kerja gitu loh. Jadi kalian bisa manasin jaringan kapan? Di sekarang, September, Oktober, November, ini kerjaan kalian manasin jaringan. Jadi pas November, mereka udah tahu nggak boleh ngerem, mereka udah tahu nggak boleh libur, mereka udah tahu, oh November aku harus kerja. Nah, manasinnya itu sekarang. Jadi Bu Ben nggak bisa pakai strategi, oh aku mendingan tabungin di BV aja biar nanti buat tabungan ngejar ranknya lebih gampang. Nggak bisa begitu Bu Ben. Bagi tim itu benar-benar bagi tim itu harus, oh orang ini aku tempatkan di kiri, dia bisa bekerja sama dengan siapa ya. Aku tempatin di kanan, dia berkembang nggak ya. Jadi kita harus mikir pas penempatan itu benar-benar orang ini bisa berkembang di sisi sebelah mana. Dia bisa bekerja sama dengan tim sebelah mana, dia di wilayah mana. Gitu sih. Bukan lihat tabungannya kalau ngisi jenderal. Salah kalau kalian ngisi jenderal berdasarkan tabungan kalian, karena tabungan itu memang bisa berbalik, kecuali tabungan kalian memang 3 juta 4 juta ya udah kalian fokus di sisi pairing doang ya. Tapi kalau misalnya tabungan kalian cuma 100.000 200.000, udah jangan pikirin tabungan, anggap aja itu nol kiri nol kanan. Kalian nempatin jenderal itu benar-benar harus berpikir orang ini bisa bekerja sama dengan tim sebelah mana, orang ini wilayahnya kumpulnya sebelah mana, kayak gitu sih nempatin jenderal ya. Bukan lihat BV sebenarnya. Ya, jadi lebih tepatnya mapping ya, Iya, mapping. mappingnya, terus dia bisa bekerja sama, orang ini tipikalnya bisa kerja sama dengan atasnya tuh dengan siapa, yang sebelah mana ya. Jadi kita milih-milih itu nyari orang tuh harus gandengin dia sama siapa, Karena gini, bisnis ini bener-bener nggak bisa dikerjain kalau sendirian, itu suatu saat orang itu pasti capek gitu loh. Banyak orang berhenti di bisnis ini karena dia merasa sendirian, teman-teman. Jadi aku selalu kalau nempatin orang, karena jaringan aku banyak dan aku memang nggak bisa pegang semuanya, grab semuanya. Jadi aku biasanya gandengin. Oh, aku taruh di sini supaya dia bisa gandeng sama siapa. Aku taruh di sini dia gandeng sama siapa. Jadi kayak kalau kita di Di sini 4, konser-konser berarti kita kayak Bapak ada bisa mau. ibunya gitu loh. Kayak ada apa? Kayak ada pendampingnya, apa sih namanya? Ada pendamping dia siapa gitu loh. Aku taruh situ supaya dia dapat pendamping siapa. Jadi dia nggak sendirian di awal.
Gitu Bu Ben. Oke. Jadi clear ya Bu Ben ya. Kita harus tahu gimana mappingnya menempatkan sponsor kita pada waktu-waktu sekarang ini mau di jaringan kiri atau di kanan berdasarkan mapping lokasi dan mungkin juga kemampuan untuk bekerja sama dengan tim di atasnya. Oke, teman-teman, satu pertanyaan lagi ya, masih ada waktu 4 menit, satu pertanyaan lagi. Yang mau bertanya silakan langsung buka mic dan sebutkan namanya. Izin Bu, Ya Kak, dengan siapa? Soalnya nggak kelihatan dari mic. Kim Yu. Saya Kim Yu. Oke, silakan Kak. Ya, izin tanya nih kalau misalnya aku lihat pairing aku kan kurang 60 menuju Ronin ya. Menuju Ronin Ronin apa apa menuju Toreda Toreda? sih? Toreda, 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 ya, sorry, Toreda. sorry. Toreda, ini kan rank pertama aku nih. Ceh, kan kalau misalnya kita trip, aku udah dapet nih ya. Kayak kemarin saya bilang, Ceh, bisa nggak ditunda ini untuk trip ke depan? Nah, tapi setelah saya pikir-pikir kan masih ada harapan nih mau ngejar ke Ronin, Ceh. Toreda Eh, sayang, Toreda. sorry, Toreda. Toreda, sorry, Toreda. Mau ngejar ke Toreda masih ada harapan nih ya. Kalau 60 pairing berarti eh nggak sampai satu pairing satu hari gitu ya. Maksudnya kalau misalnya sekarang kita apa kan harus ada di kiri dan kanan. Selama ini kan kayaknya saya ngerasa jalan sendiri nih. Mhm. Tanpa support dari atasnya tetap saya jalan sendiri, berusaha sendiri. Nah, terus ini kan misalnya seandainya nih kalau misalnya kurang dikit gitu, misalnya kurang berapa pairing 3 sampai 4, ada nggak sih bantuan dari atas gitu misalnya di ujung-ujung kita itu eh sebelum hari pencapaian itu gitu maksudnya Ci, ada dibantu nggak itu Ci? Misalnya memang benar-benar kita udah berusaha tapi masih kurang 2 sampai 3 gitu misalnya pairingnya. Ada pernah dibantu nggak gitu? Oke, itulah yang aku bilang bulan Oktober dan November ini bulan closing. Kita akan melihat bedah jaringan kita baik-baik. Lihat siapa sih, karena kan di aplikasi kita itu kita bisa melihat tuh orang-orang yang kita sponsori dari level 1 sampai level 3. Kita bisa melihat dia kekurangan pairingnya masih berapa untuk capai annual rank berikutnya. Jadi kita bisa ngitung tuh sebenarnya aku bisa bantu atau enggak. Tapi bantuan yang kami kasih itu bukan penempatan spillover. Aku sangat tidak setuju sebenarnya dengan spillover teman-teman ya. Walaupun memang spillover itu perlu. Jadi aku selalu setuju spillover itu di kaki gotong royong. Aku nggak pernah spillover orang di dalam sebenarnya. Sorry, bukannya karena nggak mau bantuin atau apa, karena aku melihat itu tidak Ciriana, sorry, spillover jelasin dulu. Mungkin banyak yang nggak tahu Oke. spillover itu apa Oke, gitu. spillover ini apa? Spillover ini kayak misalnya aku sponsor, aku mau taruh di mana? Oke, kan kaki kita ada kaki kiri, kaki kanan. Aku melihat misalnya Kim New itu sebenarnya dia kan kaki gotong royongnya tuh kaki yang sama-sama sama kaki dalam. Spillover itu aku menempatkan member aku atau aku yang sponsorin di kaki dalam seseorang deh, itu spillover deh ya. Kalau spillover kaki gotong royong itu semuanya pasti spillover ya. Spillover itu kita menempatkan orang untuk membantu dia pairing seperti itu deh. Kasih orang di bawah jaringan dia. Ya, spillover itu seperti itu. Nah, aku tidak setuju spillover di kaki dalam. Aku orang yang tidak setuju spillover di kaki dalam. Aku selalu spillover itu selalu berusaha di kaki kuat, di kaki gotong royong. Supaya apa? Kalau aku spillovernya di kaki gotong royong, aku membantu semua jaringan ke atas. Tapi kalau aku spillover kaki dalam, aku cuma membantu satu orang gitu loh. Dan ketika aku spillover di kaki dalam, tiba-tiba orang yang aku sponsori ini mau jalan, aku otomatis membuat jaringan aku jadi gurita. Harusnya aku bantu itu cuma 4 jalur, jadinya ketika aku bikin gurita, aku harus bantu tuh 8 jalur. Percayalah teman-teman, kalian nggak akan sanggup bantu 8 jalur teman-teman. 2 jalur aja, kalian mau bantu nih 2 jalur aja nih, itu setengah mati ngisi kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu loh. Apalagi kalau kalian pecahin sampai 4 sampai 8 sampai 16, kalian bener-bener kalau kalian taruh jenderal, misalnya Kim New ya, aku kasih jenderal nih di kaki dalam kamu nih, bukan kaki gotong royongnya aku. Artinya aku cuma bantuin kamu, bukan bantuin gotong royong ke atas segala macam. Nah, ketika jenderal itu aku taruh di situ, artinya aku harus tanggung jawab juga sama orang ini. Aku akhirnya membuka
kaki itu jadi lebar lagi. Nangkep ya Kak Trilun, mungkin nangkep ya, mungkin Ya. yang udah main jaringan nangkep ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat kaki gurita dan kita menempatkan orang nyebar seperti itu, kita bantunya itu repot karena banyak kaki. Tapi kalau kalian mainnya, oke aku bantu spillovernya gotong royong, kalian bantunya semuanya. Kalau gotong royong artinya setiap orang harus bertanggung jawab dengan kaki dalamnya. Nggak bisa tuh minta spillover di kaki dalam. Karena banyak nih terjadi ya, aku nggak tahu Rere ada nggak. Rere itu paling suka spillover untuk bantuin orang, oh ya udah biar dia dapat konnichiwa. Dan sekarang aku bilang Rere, akhirnya jenderal dia tuh menyebar gurita banget. Gurita banget, akhirnya dia mau bantu yang mana, dia bingung sendiri akhirnya. Jadi aku Oke. bilang Rere, nggak boleh Rere, kamu harus susunnya tuh bener-bener kaki gotong royong semua. Kaki dalam itu adalah tanggung jawab setiap orang untuk mengisinya, aku bilang. Nah, gotong royong itu seperti kata Ko Budi, setiap gotong royong, setiap orang yang datang masuk dalam gotong royong, dia harus nyumbang satu di setiap kaki gotong royong. Kalau kalian bisa lakukan itu, kaki gotong royong itu akan jalan banget. Jadi orang benar-benar kerjaannya ngerjain kaki dalam. Setiap orang nyumbang satu di kaki gotong royong, sisanya dia ngisi kaki dalam. Kalau kalian bisa duplikasiin seperti itu, semua jaringan jalan, teman-teman. Nangkep ya? Nangkep ya sampai Oke. sini Kim Yu ya. Tapi untuk Kim Yu sendiri, aku kan tahu jaringan kamu ya. Memang kamu saat ini ngisi kiri kanan sendiri. Aku pun dulu seperti itu Kim Yu. Kenapa? Percayalah ketika kamu ngisi kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri sendiri, kamu benar-benar mengenal siapa jenderal-jenderal kamu sendiri. Tidak ada spillover, tidak ada apa. Itu benar-benar kekuatan kamu dan itu adalah kebanggaan kamu membangun jaringan itu sendiri. Kamu tidak berhutang dengan siapapun ketika jaringan itu jadi sebenarnya. Itu adalah kebanggaan sendiri loh Kim Yu. Dan saat ini untuk 60 pairing, sementara kita masih 73 hari, itu sangat mungkin terjadi kalau terjadi satu pairing setiap hari itu masih bisa kamu kejar Toreda. Ya, jadi kamu tinggal cari jenderal-jenderalnya sebenarnya. Dengan cara sponsor sebanyak-banyaknya. Toreda itu kerjaannya cuma sponsor. Nggak ada bina jaringan. Kamu taruh aja kiri kanan sambil orang-orang itu jalan nih, udah masuk. Hari ini dia masuk nih. 3 hari kemudian kamu udah harus ajak dia jalan jaringan. Nggak boleh tunggu dia pakai sampai dia sehat segala macam baru jalan jaringan. Enggak, dopamin itu ada di 3 sampai seminggu. Langsung ajak dia jalan jaringannya. Walaupun dia cuma pemakai user, orang itu jadi user atau jadi pemain jaringan itu tergantung kita membentuk dia jadi apa gitu. Gitu ya. Izin nih, selama ini yang aku jalanin kan ngelihat orang juga, misalnya kemampuan orangnya ini, misalnya walau dia konsumsinya banyak, memang dia rutin gitu kan, tapi kan ada dia di sesi umurnya, misalnya dia udah umur lanjut, tapi dia konsumsinya rutin. Nah, terus kan kadang-kadang saya caranya, misalnya dia misalnya dia nggak mau jalaninnya, biasanya kan aku tetap ngisi tuh di nama dia, tetap ngisi. Nah, pas kalau misalnya posisi kayak gini nih, kita mau ngejar rank kan, mau ngejar rank, boleh nggak misalnya dia kan nggak jalanin nih, kita ambil terus kita kasih ke rank untuk ngisi pairing kita itu sebenarnya boleh nggak sih, Cah? Tidak boleh. Itu namanya mengambil hak orang lain. Jadi, aku selalu bilang ya, kalau kalian mengambil hak orang lain, nanti hak kalian juga akan diambil. Kalau aku, karena mungkin Kim Yu baru ya, jadi apapun yang kita dapatkan, punya dia ya punya dia. Kalau dia udah diamond, ya berikutnya yang sponsor adalah dia. Dia harus dapat duitnya, walaupun dia sudah tua, kita nggak pernah tahu nih orang tua, kadang-kadang ya, kalian lihat ya, di AFC ini banyak orang 50, 60, 70. Selalu kita berpikir orang tua nggak bisa jalanin, orang tua nggak ngerti ini. Padahal banyaknya di sini, banyak banget orang 60, Bunda Ade berapa tuh? Ada oma-oma umur 70 tahun jalan kok di Jakarta kok. Ada kakek-kakek umur 70 juga jalan di sini. Jadi jangan pernah merasa kita bisa menilai orang di depan bahwa oh dia nggak bisa jalan. Oh dia nggak bisa jalan. Belum tentu teman-teman. Kadang-kadang kalau dia dapat duitnya, dia ngerasa, ternyata kalau aku beli segini aku dapat duit loh ternyata segini. Wah ternyata kalau aku ajak teman aku bisa dapat duit lebih banyak. Mereka bisa ajak gitu loh. Malah orang-orang tua itu punya komunitasnya sendiri. Jadi jangan underestimate mereka. Justru kasih mereka lihat dapat duitnya. Kalau mereka beli, mereka ngerasain duitnya, mereka ngerasain manfaat produknya. Kalian jangan takut mereka akan cerita kemana-mana dengan caranya masing-masing. Karena yang aku pentingin sekali lagi, gimana duplikasi itu bisa berjalan. Gimana setiap orang bisa cerita lagi selanjutnya. Gimana game ini tidak selesai cuma di kita.
Nah, kebanyakan yang terjadi lagi-lagi game ini selesai di kita doang yang bisa prospek, kita doang yang bisa closing orang, sementara orang-orang yang kita closing tidak pernah bisa closingin orang lagi karena selalu menunggu kita dan mereka tidak tahu gimana cara menjelaskan ke bawahnya. Nah, itu yang salah. Nah, sebenarnya kerjaan kita di sini apa? Memastikan setiap orang yang kita closing kan, memastikan setiap orang yang join di kita, mereka bisa cerita lagi ke selanjutnya. Kalau mereka bisa cerita lagi selanjutnya, game kita berjalan. Dan setiap orang itu benar-benar harus kita temenin sampai dia bisa cerita. Sebenarnya itu doang sih. Bukan sampai dia bisa closing ya, sampai dia bisa cerita. Kalau dia udah bisa cerita, dia bisa jalan. Gitu loh. Kalau dia bisa closing satu, belum tentu dia bisa jalan lagi berikutnya. Tapi kalau dia bisa cerita, kalian cuma pastikan orang ini ceritanya udah bagus. Oh, orang ini bisa prospek. Oh, orang ini bisa cerita. Tinggal pastikan habis itu kawal dia untuk, oh setiap hari kamu cerita 5 ya. Setiap hari kamu cerita 5 ya. Jaringan jadi, teman-teman. Gitu. Ence, memang nggak bisa kita nilai setiap orang. Tapi kayak kejadian tadi pagi kan ada misalnya dia punya temen nih, aku bilang C itu wajib itu kamu harus tetap masukin dia jadi member. Dia nggak mau repot orangnya katanya. Dia nggak mau repot orangnya. Soalnya gini. Saya bilang nggak apa-apa, kamu harus tetap jujur sama dia bahwa dia harus tetap member dan kita nggak tahu jalan ceritanya suatu saat dia akan menjadi mencari rezeki dari situ bisa sehat dan bisa mencari rezeki dari situ pemulihan dari kesehatan dan segi keuangan dia kita kan nggak bisa nebak. Saya bilang tetap harus kasih tahu. Udah dikasih tahu tapi orangnya nggak mau gitu. Nah, gini, tetap kalau aku, saya ini Cek enggak iya. maksudnya tetap saya sebelum tunggu dia sembuh juga tetap saya bilang Pak ini cerita Bapak kayak gini Bapak kalau misalnya sebelum konsumsi AFC Bapak ini ya begini ya Bapak videoin jadi biar nanti kelanjutannya Bapak pada cerita nih kalau Bapak sembuh dari sini gini-gini enggak saya nggak tahu dia jalan apa enggak tapi tetap saya follow up seperti itu. Pak kayak gini. Nah, nanti di ini nih ya Pak, biar nanti kalau Bapak sembuh, Bapak bisa cari rezeki dari sini gitu. Saya tetap gituin, C. Cuman memang terkadang ada sebagian orang yang nggak mau repot dan sehingga kalau misalnya kita terlalu sering follow up, dia merasa risih, C. Ada pernah kejadian kayak gitu. Sampai berapa lama dia nggak beli sama saya. Loh, saya pikir ini apa gara-gara saya sering-sering memotivasi supaya dia ayo jalan kayak gini di bisnisnya. Dia merasa malah oh ternyata kamu nih jalannya bukannya untuk nolongin saya supaya sembuh tapi untuk bisnis doang gitu. Tapi tetap diselipin ini bukan sekedar kita bisnis tapi memang untuk nolongin orang. Eh, Oke, tapi aku nangkep. ada orang-orang tertentu C yang menganggap itu negatif gitu. Ketika kita kayak gini dia menganggap kita mau bisnis aja dari dia bukan mau mengharapkan dia sembuh C. Ya, aku nangkep game Neo. Jadi kalau aku, yang penting kamu punya namanya sama nomor handphonenya. Email kan bisa pakai email kita. Tetap kita daftarin. Intinya maksudnya orang itu punya kememberannya. Terus, lagi-lagi dalam jalanin bisnis ini, yang paling penting itu sebenarnya empati, teman-teman. Benar-benar empati. Kita mengerti dan merasakan apa rasanya jadi orang itu. Jadi kita tahu kapan kita harus masuk bisnis, kapan kita harus membiarkan dia memakai produk. Itu benar-benar timingnya itu harus tepat gitu loh, Kim Neo ya. Kita melihat dia cocok pakai ini, justru kita bilang aku mau nolongin om atau apa supaya bisa minum ini lebih murah. Aku sih tahu bahwa om mungkin nggak suka bisnisnya atau apa, tapi om punya nggak rekomendasi orang-orang yang mungkin butuh produk ini sehingga aku bisa bantuin om untuk minum lebih murah gitu. Jadi kita cara ngomong, empati dan segala macam bangun jaringan itu benar-benar harus ditaruh di atas segalanya gitu loh. Jadi jangan berpikir wah kalau dia masuk aku dapat duit. Enggak, kita harus empati juga, lihat keadaan untuk ngajak orang jalan bisnis apa enggak bisa sembarangan juga gitu sih Kim ya. Jadi kalau aku Ya. ambil aja nomor telepon, namanya, daftarin aja pakai email kita nggak apa-apa kok, yang penting dia punya kememberannya. Dan suatu saat dia udah member nih, dia beli lagi, oh Pak, Bapak kan udah member, ada bonusnya. Semua orang kalau dikasih bonus sekaya-kayanya tetap suka aja gitu loh, ada potongan gitu ya. Cuman kita pegang Oke. Mhm. Oke, terima kasih Ciriana, terima kasih Cikim. Nanti mungkin Ya, untuk intens lagi mungkin bisa di grup kecilnya ya. Oke, Mhm. teman-teman, udah jam 8.10 tapi saya kasih bonus satu lagi yang mau bertanya ya. Tapi pertanyaannya jangan sama dengan yang sudah ditanyakan tadi ya, supaya
masih bisa menjawab ya. Wajah-wajah penasarannya aku lihat di sini banyak yang serius banget gitu, antara paham sama nggak paham tapi penasaran gitu loh. Satu pertanyaan lagi, silakan langsung buka mic dan sebutkan nama. Langsung nggak ada. Langsung nggak ada nih. Berarti Oke. muka-muka yang penasaran itu udah paham semua ya, kayaknya ya. Gini Oke. aja, Matri, kayaknya aku cuma bagi kalian program yang harus kalian lakukan setiap hari. Aku cuma mau, maksudnya teman-teman di sini punya kebiasaan aja dulu ya, teman-teman ya. Pertama tadi laporan pairing kalian harus punya setiap hari, oke? Terus kalian harus bikin grup kecil, walaupun nggak ada orang, pokoknya harus punya grup kecil untuk biasakan kalian ngomong, kalian cerita, berbagi, sharing, itu harus punya grup kecilnya dengan member-member yang kalian sponsori. Walaupun isinya cuma 5 orang, kayak 3 orang. Karena dulu aku juga mulainya seperti itu. Orang selalu pikir, grup aku masih kecil, aku gabung di grup gede aja. Di grup gede, orang-orang yang kalian join itu kalau dia nggak akrab, dia nggak mau ngomong di situ. Jadi kalian harus punya grup kecil kalian sendiri. Untuk semua orang laporan pairing di situ. Jadi semuanya laporan pairing. Jadi kadang-kadang ya kalian harus punya tempat untuk sparingnya gitu loh. Jadi oh ya udah dia hari ini pairingnya 1, aku pairingnya 0, aku malu nih kalau kasih laporan pairing 0. Ada yang seperti itu loh. Jadi kan harus punya grup kecilnya. Laporan pairing, grup kecil, terus kebiasaan. Nah, karena semua orang nggak punya kebiasaan kerja di AFK, karena AFK ini nggak ada tuntutan, nggak ada target, nggak ada, maksudnya sesuka-suka kita, bener nggak ada bosnya, nggak ada apa. Jadi semua orang nggak punya program kerja. Nah, sekarang program kerjanya setiap hari biasakan kalian harus menyapa 5-10 orang setiap pagi, dan kalian harus nelpon 1 orang jaringan kalian, member kalian setiap hari untuk bangun hubungan. Setiap hari sekalian lakukan itu. Kalian bolak-balik lakukan ini deh. Nanti jaringan kalian pasti jalan. Percaya sama aku. Karena kalau kalian nggak kerjain itu, jadi cuma nunggu, semua orang kerjaannya nunggu. Oh ya udah, aku udah coba nggak ada closing, ya sudahlah. Aku nunggu jaringan aku jalan. Nggak akan jalan jaringan kalian kalau kalian nggak bikin hubungan itu terjadi, dan kalian nggak bikin kebiasaan ini jalan dulu, dan semua orang bisa ngukur kerjanya. Itu sih. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang masih bingung tadi atau masih nggak paham, nggak apa-apa. Tapi tadi step-step kecil ya, yang bisa teman-teman lakukan yang tadi udah dikasih ya oleh Cik Riana. 1, bikin grup kecil dulu, ya kan? Kemudian bikin kebiasaan untuk bikin laporan pairing setiap hari. Kemudian bikin pola kerja, ya kebiasaan kerja. 1, nyapa orang setiap hari, 5 orang minimal, dan nelpon. Itu aja dulu langkah kecil yang teman-teman langsung bisa lakukan mulai hari ini. Jadi nggak usah yang muluk-muluk ya. Teman-teman setelah Zoom pagi hari ini, yang teman-teman dapat apa, belum ngerti nggak apa-apa, tapi langkah-langkah kecil tadi teman-teman sudah langsung bisa lakukan per hari ini. Mumpung hari ini libur ya kan, long weekend ya, Jumat Sabtu Minggu ya, teman-teman mulai menyapa ya kan, kemudian mulai telepon minimal 1 orang setiap hari, bikin grup kecil dan bikin laporan di situ. Benar. Oke teman-teman. Ya. Ada tambahan lagi Cik Riana? Matri, ini kan kebetulan ada Ninja, aku ada Tati sama Ricky. Kalau kalian mau denger sedikit aja, aku kasih mereka kesempatan ngomong. Mereka udah jalanin apa yang kami jalanin. Kalian lihat hasilnya. Dulu kan mereka tuh nggak ada punya kebiasaan untuk nelpon segala macam. Tapi sejak mereka mulai nelpon, kadang-kadang ya kita mencari jenderal tempat lain. Ternyata jenderal itu udah ada di dalam jaringan kita. Cuman nggak pernah kita sentuh, itu masalahnya. Karena tidak pernah kalian touch, tidak pernah kalian telepon. Mereka closing, mereka join, terus kalian temenin seminggu, mereka nggak closing lagi, udah kalian lupain gitu loh. Padahal jenderal itu ada di jaringan kita. Nah, pada saat mereka mulai touch sekarang, mereka mulai WA, mereka mulai telepon segala macam. Mereka tuh closing dari Kak Tati tuh mulai jaringannya jalan lagi gitu loh. Ricky tuh jaringan jalan lagi dengan membedah jaringan yang udah ada. Kalau kalian mau dengar cerita mereka, ya kasih mereka cerita semenit aja. Boleh, silakan Kak Tati dulu 1 menit, silakan. Pagi semua, Assalamualaikum. Terusnya sebenarnya udah masuk ke dalam timnya Ninja Riana, yang biasanya bangunnya agak siang, terus udah nggak pernah sapa-sapa, rajin sapa sekarang, Kak. Kalau masalah belusukan memang setiap hari selalu jalan ya, malah tapi kalau nggak jalan tuh kayaknya nggak hidup gitu. Kalau nggak jumpain orang malah nggak bisa gitu, dimanapun berada pasti selalu sharing dan bagi brosur, makanya selalu beli brosur Macian itu sampai berim-rim. Dan memang tugas-tugas yang dikasih memang serasa kita lebih bertanggung jawab sih sebenarnya.
kayaknya tuh banyak banget itu di bawah tuh yang harus dibina, yang harus dibantu gitu. Jadi udah kayak dikejar-kejar gitu. Memang sih dikejar-kejarnya positif ya, malah lebih senang. Jadi lebih tertata dan lebih disiplin sebenarnya. Jadi makasih juga sih udah dibina. Walaupun jujur ya, ilmu tuh semua tadi udah dapat sebenarnya udah lama dari Cieni. Cuman memang santai gitu ya kan. Memang dikejar-kejar juga. Cuman kan kalau dari Cieni kemarin kan diajarin tadi tuh mandiri, pede, berani ngomong di depan. Padahal dulu awal-awal suka nangis gitu. Apalagi udah masuk nih Jariana, jadi semakin klop dan semakin kuat gitu dia. Seru sih, jadi rajin, nyapa-nyapa orang itu, disiplin banget jadi ke sana gitu sih, Kak. Ya, jadi mereka berlomba-lomba setiap pagi itu mereka udah, oh aku udah WA nih 5 orang, aku udah telepon nih segala macam, oh aku belum, cepet. Jadi mereka di grup itu saring, oh aku udah sapa, ternyata pas mereka sapa orang ini nggak pernah di-touch, orang ini akhirnya nanya, karena orang itu kalau di grup ya dia nggak mau ngomong Mbak Tri, tapi kalau kalian touch satu-satu, sebenarnya aku pengen nih jalan jaringannya, tapi aku nggak ngerti caranya segala macam, dia jalan satu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya caranya ya. Tuh Ki, Riki, jaringan Oke, kamu gimana Ki? silakan. Riki, Kak Riki, 1 menit 1 menit testimoni. aja, habis itu orang pada mau kerja. Halo semuanya. Aduh, terima kasih ya dikasih kesempatan hari ini ya untuk ngomong sedikit aja. Jadi teman-teman mau ngomong apa ya? Karena di sini saya lihat nih orangnya udah pada jago semua nih. Ada Kak Glo, ada Kak Tati dan semuanya ya. Yang pasti teman-teman gini, semua orang itu bisa berhasil. Pertama yang dilakuin tuh harus ada target dulu teman-teman ya. Kalau kalian nggak ada target, ya sia-sia. Ibarat lari itu nggak ada garis finish, mau ngapain sih lari nggak ada garis finishnya, mau kemana cuma, bener ya, pasti capek teman-teman kalau lari itu nggak ada garis finishnya. Makanya teman-teman harus cari dulu nih targetnya apa, Toreda kah, Ronin kah, tapi tahu dulu nih kondisi sekarang nih. Kalau emang kita pemula berarti kita targetnya Toreda, ya udah Toreda tuh targetnya misalkan 100 pair, berarti 100 pair per tahun. 1 tahun tuh ya udah 1 pairing per hari aja udah tembus 100 pair, berarti gitu kejarnya seperti itu. Nah paling teman-teman tuh bingungnya gimana ya, nyari pair, nyari closingannya itu yang Ki, gimana. Nah yang aku mau kamu sharingin itu maksudnya setelah kebiasaan dibangun dengan laporan pairing, ya dengan itu benar, apa yang kamu jadi dapetin gini, di jaringan kamu? jadi saya juga awalnya seperti itu kayak teman-teman gitu, bingung mau ngapain gitu loh, mau kejar pair gimana segala macam. Nah karena saya juga punya kesibukan pekerjaan, jadi saya juga nggak tahu nih saya mau ngejalanin AFC itu seperti apa. Nah mulailah saya masuk ke Riana. Nah Riana tuh kasih sharing kayak tadi tuh lah teman-teman, ada target hariannya segala macam, per harinya harus ngelakuin apa, hitungan pairnya seperti apa yang kayak Riana bilang tadi gitu loh. Ya, jadi intinya teman-teman harus tahu dulu targetnya apa. Kalau udah tahu targetnya, udah nentuin targetnya itu, kalian tentuin pairingnya seperti apa. Ya udah ngelakuin gitu aja setiap hari. Kayak Kak Tati bilang, akhirnya setiap hari bangun pagi, sapa-sapa orang per hari. Itu jadi pekerjaan kita seperti pekerjaan kantoran akhirnya. Karena teman-teman biasanya ngelakuin bisnis kayak gini tuh mengalir aja, nggak tahu mau ngapain. Nah, tadi Riana udah kasih tahu, oh stepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita ngelakuin pekerjaan kita ini seperti pekerjaan kantoran. Kayak gitu. Jadi bangun pagi, sapa-sapa orang, kayak gitu-gitu doang kerjanya gitu. Jadi ada tanggung jawab di bisnis ini. Kalau kita nggak ada tanggung jawab di bisnis ini, ya otomatis kita nggak bakalan tahu mau ngapain tuh nggak tahu. Gitu Karyana. Oke. Oke, terima kasih Kak Riki. Oke, teman-teman, jadi ini bukti nyata ya. Mereka melakukan step-step kecil, langkah-langkah kecil yang tadi Ciriana bagikan. Itu mulai dari situ aja, nggak usah muluk-muluk, mau roadshow dan segala macam, mulai bangun kebiasaan seperti itu. Bikin grup kecil, kemudian bikin laporan pairing, kebiasaan-kebiasaan pola kerja, nyapa 5 orang dan nelpon 1 orang minimal setiap hari. Oke, ada tambah lagi Ciriana sebelum kita closing? Udah sih sebenarnya tinggal dikerjain aja teman-teman, nanti kalian akan melihat jaringan itu tuh jalan ketika kalian mulai kebiasaan itu duplikasiin itu semua orang lakukan itu, jadi kalian kebayang nggak kalau kalian duplikasikan itu game kita jalan gitu loh, semua orang sedang close, sedang apa prospek, semua orang sedang membina jaringannya. Kalau duplikasinya terjadi game itu jalan. Nah game itu nggak jalan ketika kalian nggak tahu kalian ngapain, kalian juga nggak punya program, sehingga yang di bawah kalian juga nggak punya program semuanya. Tapi kalau kalian punya program, bawah kalian semua punya program, bawah
kalian mau duplikasi apa yang kalian kasih, jaringan itu pasti jalan. Entah gimana caranya tiba-tiba kalian ketemu satu orang di kiri, satu orang di kanan, game kalian udah selesai loh sebenarnya. Bener gak sih? Kalian ketemu satu orang kayak Budi Darwin dia di kiri, kalian ketemu satu orang kayak Ko Yohanes di kanan. Udah, kalian udah jadi Busido sebenarnya. Tapi yang harus kalian pastikan game ini harus jalan, gak boleh berhenti di kalian. Nah, untuk membuat game ini jalan, program ini harus jalan. Program kalian sapa orang, program kalian nelpon orang, program kalian laporan pairing, kalian tahu kecepatan pairing, ini harus jalan duplikasinya semuanya. Kalian harus pastikan itu di bawah-bawah kalian jalan semua. Itu aja sih, Mbak Tri. Oke, terima kasih Cirana. Teman-teman yang hadir di Zoom pagi hari ini janji ya, mulai praktek hari ini. Nggak usah nunggu besok karena ini hal sederhana, hal simpel yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Nggak usah muluk-muluk, tapi nanti seminggu sampai 2 minggu ke depan teman-teman bisa ngelihat hasilnya ke diri kita sendiri bahkan ke tim kita. Oke teman-teman, terima kasih Ciriana sudah berbagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih Kita teman-teman ngobrol semua dulu ya. sudah meluangkan semuanya. waktu. Tetap Selamat semangat, tetap pagi, ngegas. salam sehat. Kita nggak God foto dulu, Mbak bless. Tri. Oh ya, foto dulu deh, foto dulu. Foto-foto. Pane bisa bantu, bisa Thank you. bantu Sampai pagi. Kan fotoin. jarang aku bangun pagi. Teman-teman yang bisa buka kamera, kita mau foto dulu. Pane bisa bantu foto atau yang pakai laptop? Karena saya pakai HP nih. Adakah yang bisa membantu Kak Carmila? Kak Carmila kayaknya lagi belanja tuh. Udah pakai handphone aja. Satu. Next slide sebentar ya. Buka dong kameranya. Buka kameranya teman-teman. Baru slide kedua. Aku Mulai. bisa bantu juga nih buat iniin. Oke, Bu Ben. Oke. Bu Ben ya? Oke. Oke, bentar ya, satu-satu dulu soalnya. Tuh, kan ngelempung deh. Cheers. Senyum teman-teman. Sambil olahraga. Udah Bu Ben? Bentar tadi dadakan, bentar. Baru satu, bentar, sorry. Satu, Ada 4 ini ada halaman 5 kayaknya. soalnya. Ya, 5 halaman. Tetap tersenyum. Percaya Dadah. hari ini kita bisa menyapa 5 orang dan telepon 1 orang setiap Yes. hari. Oke, bentar, 2, baru 2 ya, sabar teman-teman. Bentar, ini soalnya tadi dadakan, jadi oke, 2. Oke. Kita nggak tahu ada di halaman berapa. Ya, nanti Jadi kita senyum dicari-cari aja ya. Pokoknya gaya aja ya. 3. Kalau nggak mau mukanya jelek, senyum terus deh. Bentar, 3, sebentar. Karena langsung aku kirim kan kalau di oke. 4. Oke. Sabar. 4. Sabar ikutin mak-mak mah. 4. Siapa tuh? Kering gigi, kering gigi. Gigi kering loh. 4. Bentar, satu lagi. Sabar. Ngalah Yang sama ngomong tadi. oma. Nah, Iya, gimana sih? Bentar. Ini satu lagi. Coba tadi Kalau Oke. sendiri. ngikutin mama. Terakhir Sendiri ya, sudah. nyuruh oma-oma. Terima kasih teman-teman. Udah, stop. Oke. God makasih. bless. Disuruh fotoin kita. Makasih Yo, Ciriana, makasih makasih. Mak Tri. Sama-sama. Happy semuanya. Kasih Yang semua. hadir semua banjir closing, didoain. Amin. Amin. Izin live. Izin. Gitu.